Oke, halo guys, kembali dengan aku lagi back to my channel dan sekarang aku ingin ngasih tahu evolusi PS dari PS1 sampai PS5 di channel YouTube orang, yaitu ya kalian baca sendiri ya nanti maaf guys. Nih under expert lah ini saya ambil jadi dengan Hey guys, welcome to Under Expert. Brand PlayStation sudah ada untuk waktu yang lama, dan selama 26 tahun ini, konsol PlayStation sudah mengalami perkembangan yang drastis. Sony tentunya sudah mendapatkan kesuksesan besar dengan 78% penghasilan Sony berasal dari penjualan konsol-konsolnya. Perkembangan hardware dari setiap dirilisnya konsol baru selalu merupakan lompatan besar dalam dunia game. Dengan begitu, berbagai game paling ikonik sudah muncul dari konsol ini, baik game eksklusif maupun third party. Dan selama ini Sony juga sudah merilis berbagai handheld dan hardware PlayStation lainnya. Tapi kita hanya akan berfokus untuk menunjukkan home konsolnya dari PS1 sampai ke PS5. Dengan rilisnya PS5 yang semakin dekat, kita akan melihat kembali bagaimana konsol ini sudah berkembang dari awal debutnya. Untuk itu, inilah evolusi konsol PlayStation. Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami. Kita akan mulai dari konsol original PlayStation yang dirilis pada 3 Desember 1994 di Jepang, yang 1 tahun kemudian pada 9 September 1995 dirilis untuk Amerika dan Eropa. 5 tahun kemudian versi slim dari PS1 juga dirilis. PS1 pada waktu itu menjadi konsol pertama yang bisa mencapai penjualan lebih dari 100 juta unit. Konsol ini menjadi bagian dari generasi gaming kelima, dengan Sega Saturn dan Nintendo 64 yang menjadi rivalnya. PS1 memiliki CPU One Core 3,8 MHz, 1 MB VRAM, dan 2 MB RAM, yang termasuk spek tinggi pada waktu itu, terutama untuk gaming. Dan spek seperti itu mungkin tidak akan bisa digunakan untuk apapun di masa sekarang, tapi spek tersebutlah yang digunakan untuk menjalankan game-game PS1. Karena dulu, konsol tidak memiliki berbagai fitur dan aplikasi seperti konsol generasi sekarang. Jadi yang dibutuhkan hanyalah agar konsol tersebut bisa menjalankan suatu game. Dan kalau pertanyaannya apakah spek tersebut cukup? Jawabannya adalah iya, setidaknya untuk melakukan apa yang dibutuhkan, yaitu untuk bermain game. Dengan hardware-nya tersebut, memang PS1 ingin berfokus untuk bisa memberikan game 3D kepada para gamer, dengan grafik yang pada waktu itu sudah dianggap paling realistis. PS1 mempunyai 2 port controller wired, dan pada awalnya kontrol tersebut belumlah DualShock. Yang terlihat jelas perbedaannya adalah tidak adanya analog dan vibration. Kemudian DualShock pertama dirilis pada 1997 yang memiliki fitur-fitur tersebut. Untuk output video dan audio, PS1 memiliki kabel RCA, standar video ke output pada waktu itu. Walaupun bukan yang pertama kalinya, PS1 menggunakan CD untuk game-gamenya dengan warna hitam, yang sebenarnya tidak begitu ada alasan kenapa CD untuk PS1 dibuat berwarna hitam. Hanya saja untuk membedakannya dengan CD untuk Sega Saturn dan PC. Jadi kalau CD game PS1 tidak berwarna hitam, berarti CD tersebut bukanlah CD game original. Selain itu, tidak ada internal storage apapun, hanya ada 2 slot memory card, dengan memory cardnya yang hanya berukuran 128 KB dan dijual terpisah. Karena semua game yang dimainkan hanya berasal dari CD, memory card tersebut hanya digunakan untuk menyimpan save file dari game-game yang kita mainkan. Jadi bisa dibilang PS1 lah yang membuat 3D gaming menjadi lebih mainstream sebelum menuju ke perkembangan level grafik. Selanjutnya pada 4 Maret 2000, Sony merilis konsol terbarunya yaitu PlayStation 2 di Jepang, yang kemudian rilis di Amerika dan Eropa pada 26 Oktober 2000. Hanya selisih sekitar 8 bulan. Yang kemudian pada 9 Oktober 2004, versi slim PS2 juga dirilis. Dengan menjadi bagian dari generasi game ke-6, PS2 bersaing dengan Xbox, GameCube, dan Sega Dreamcast. PS2 memiliki One Core CPU 294 MHz pada awal rilisnya, dan 299 MHz untuk model setelahnya. CPU yang dijuluki Emotion Machine ini hampir 9 kali lebih kuat dari CPU di PS1, dan pekerjaan CPU menjadi lebih ringan karena proses grafik dikerjakan secara khusus pada GPU yang di-clock pada 147 MHz. Dan PS2 memiliki 4 MB VRAM dan 32 MB RAM.
yang merupakan perkembangan besar dari PS1. PS2 juga adalah yang pertama kalinya memiliki slot USB untuk bisa digunakan sebagai port untuk berbagai aksesoris PS2. Untuk controller, PS2 menggunakan DualShock 2 yang tetap menggunakan kabel. Sama seperti PS1, PS2 juga tetap menggunakan output kabel RCA. Dengan game 3D yang sudah menjadi standar game PS2, analog pada kontrolernya benar-benar berguna untuk game-game tersebut. Seperti PS1, PS2 juga tetap menggunakan memory card dengan ukuran dimulai dari 8 MB untuk menyimpan save file. Tapi kali ini PS2 memiliki slot untuk selain itu, PS2 juga memungkinkan para developer untuk membuat berbagai game yang jauh lebih ambisius dari konsol sebelumnya. Ada banyak sekali mekanik gameplay di game-game generasi saat ini yang dipioneri oleh game-game PS2. Berbagai franchise game paling revolusionary sepanjang masa banyak hadir di konsol ini. Jadi standar game PS2, analog pada kontrolernya benar-benar berguna untuk game-game tersebut. Seperti PS1, PS2 juga tetap menggunakan memory card dengan ukuran dimulai dari 8 MB untuk menyimpan save file. Tapi kali ini PS2 memiliki slot untuk external hard disk. Dengan specs yang dimiliki PS2, bisa membuat berbagai game dengan gameplay yang lebih kompleks dan grafik 3D yang jauh lebih realistis memungkinkan untuk dimainkan di PS2 dan bahkan tetap berjalan smooth. Selain itu, PS2 juga memungkinkan para developer untuk membuat berbagai game yang jauh lebih ambisius dan hadir di konsol ini. Selain itu, PS2 juga adalah konsol pertama yang menggunakan DVD, yang berarti PS2 tidak hanya bisa memutar DVD game, tetapi juga DVD film dan lain-lain, yang pastinya dengan skala dan ukuran yang lebih besar. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak sekali rental PS2 dan game bajakan PS2 yang ada di Indonesia. Banyak dan mudahnya akses gamer kepada PS2 pada waktu itu semakin membuktikan PS2 sebagai konsol dengan penjualan terbanyak sepanjang masa. Kemudian Sony kembali merilis konsol PlayStation generasi selanjutnya pada 11 November 2006 di Jepang dan hanya 6 hari kemudian dirilis di Amerika dan Eropa. Dan kemudian versi slim dari PS3 rilis pada tahun 2009 dan versi super slimnya dirilis pada tahun 2012. Konsol generasi gaming ketujuh ini bersaing dengan rivalnya yaitu Xbox 360 dan Nintendo Wii. Pada awal rilisnya PS3 dipatok dengan harga $599, yang jelas jauh lebih mahal dari harga launching PS1 dan PS2 yang hanya $299. Tapi PS3 merupakan konsol pertama yang menggunakan Blu-ray disc, dan dibandingkan Blu-ray player lainnya, PS3 termasuk yang lebih murah. Untuk speknya, kita bisa melihat perbedaan yang besar antara PS3 dan PS2. PS3 menggunakan sel microprosesor 3,2 GHz. CPU ini pastinya jauh lebih powerful dari CPU di PS2, yaitu sekitar 10 kali lebih kuat. Dan CPU PlayStation yang untuk pertama kalinya memiliki lebih dari satu cores, yaitu 7 core. PS3 menggunakan GPU NVIDIA bernama RSX Reality Synthesizer 500 MHz dengan VRAM dan RAM sebesar 256 MB, yang sekali lagi berkali-kali lipat lebih banyak dari PS2. Sementara PS1 dan PS2 menggunakan controller kabel, di PS3 controller yang digunakan adalah DualShock 3 wireless menggunakan Bluetooth dengan adanya port USB untuk charging. Desainnya sendiri tidak jauh berbeda dari DualShock 2 di PS2, hanya saja terasa lebih baik. Untuk output, tidak hanya bisa menggunakan kabel RCA, tapi juga menggunakan kabel HDMI. Dengan begitu, PS3 menjadi konsol pertama yang memungkinkan untuk menjalankan game yang dirender pada 720p, 1080i, dan 1080p, yang pastinya adalah perkembangan besar dalam dunia gaming. PS3 juga adalah yang pertama kalinya yang support konektivitas Wi-Fi, yang memiliki banyak fungsi seperti online multiplayer, DLC, dan online store. Dan itulah kenapa PS3 memiliki internal storage dengan kapasitas yang bervariasi tergantung versi PS3. Tapi kita bisa mengganti sendiri dengan hard disk yang berkapasitas lebih besar. Dengan begitu, game-game PS3 mampu untuk memiliki environment yang lebih banyak dan detail. Selain itu, grafik dan animasi juga lebih realistis. Dan dimulai pada era inilah, kerealistisan grafik mulai menjadi hal yang diperhatikan dalam suatu game. Walaupun pastinya masih ada beberapa pembatasan daripada grafik game-game di PC. Lalu kita sudah memasuki generasi gaming ke-8 dengan dirilisnya PS4. PS4 dirilis untuk Jepang dan Asia pada 22 Februari 2014. Tapi untuk kali ini, North America sudah mendapatkan PS4 lebih awal, yang dirilis pada 15 November 2013. Dan pada hari itu juga, PS4 dengan harga $399 sudah terjual sebanyak 1 juta unit, menjadikannya konsol dengan penjualan terbanyak selama 24 jam pertama. Tidak seperti PS3 yang menggunakan sel prosesor, PS4 menggunakan custom APU, yang artinya CPU dan GPU berada di dalam satu chip. CPU yang digunakan adalah AMD Jaguar 2 quad-core 1,6 GHz, sementara GPU-nya adalah Radeon GCN arsitektur
yang terdiri dari 18 CPU dengan total 1152 core 1,8 teraflops dan memiliki RAM 8GB GDDR5 yang mampu berjalan dalam clock frekuensi yang tinggi. PS4 juga memiliki secondary prosesor yang berguna untuk memproses download, upload, dan fitur sosial lainnya yang bisa berjalan di background ketika kita sedang bermain game. Selain itu, PS4 juga mampu untuk merecord game yang kita mainkan. Jadi kita bisa langsung share dan upload gameplay kita yang sebenarnya adalah strategi marketing yang jenius karena Sony bisa mendapatkan promosi gratis dari para playernya. Untuk controller menggunakan DualShock 4 wireless tapi dengan desain yang berbeda dan memiliki beberapa improvement, yaitu lebih responsif dan lebih nyaman untuk dipegang. Selain itu, di controllernya juga ada port untuk headset yang berguna untuk online multiplayernya. PS4 tetap menggunakan Blu-ray disc untuk game-gamenya, tapi dengan internal storage-nya yang jauh lebih besar. Jadi, membeli game lewat PlayStation Store juga bisa menjadi pilihan. Dengan PS4, kita bisa melihat game yang terus berevolusi baik dari grafik maupun skalanya. Kita sekarang mampu melihat game yang bisa menampilkan map ratusan kilometer persegi besarnya. Dan sebelum memasuki generasi PlayStation baru, pada tahun 2016, Sony merilis dua versi PS4, yaitu PS4 Slim dan PS4 Pro. PS4 sebenarnya mampu untuk menampilkan resolusi 4K untuk video dan gambar, tapi belum mampu untuk game-gamenya. Dan PS4 Pro adalah semacam hardware upgrade untuk PS4 dengan specs yang lebih tinggi, dan berfokus untuk bisa menjalankan game-game untuk pertama kalinya dengan bentuk seperti ini, yang langsung banyak dijadikan meme. Belum ada tanggal rilis yang pasti, tapi bisa dipastikan kalau PS5 akan dirilis pada Holiday 2020 dalam dua versi, yaitu PS5 versi biasa dengan 4K Blu-ray Drive dan PS5 Digital Edition, yaitu tanpa Blu-ray Drive. Untuk specs dari PS5 sudah ditunjukkan pada event Road to PS5 tanggal 18 Maret lalu, yaitu PS5 menggunakan AMD Zen 2 CPU 8-core 3,5 GHz dengan GPU custom RDNA 2 arsitektur 10,28 teraflops yang terdiri dari 36 CPU pada 2,23 GHz, yang pastinya memungkinkan ray tracing, shadow, reflection, dan efek-efek grafik lainnya untuk meningkat secara drastis. Untuk RAM, PS5 memiliki 16GB GDDR6 dengan memori bandwidth 448GB per second. Yang paling menarik dari specs PS5 adalah storage yang menggunakan 825GB custom SSD dengan kecepatan transfer data 5,5GB per second raw data dan 9GB per second compressed data. Hal tersebut memungkinkan loading game untuk terjadi bukan hanya secara cepat, tapi secara instan. PS5 akan tetap menggunakan Blu-ray disc untuk game-gamenya, tapi kita juga bisa menambah internal storage dengan tersedianya slot NVMe SSD, dan USB external storage juga bisa digunakan, tapi hanya bisa untuk memainkan game-game PS4. Juga ada fitur backward compatibility. Dan satu lagi yang Bentar guys, nanti ingin dijadikan prioritas besar adalah adanya teknologi Tempest 3D Audio Tech sebagai sound card di PS5 yang basically memungkinkan audio untuk bisa datang dari ratusan kombinasi sumber. Kemudian pada 7 April 2020, controller dari PS5 dengan nama DualSense di-reveal untuk pertama kalinya. DualSense datang dengan desain yang lebih futuristik. Built-in microphone juga ditambahkan di controller ini, yang memungkinkan player untuk voice chat tanpa headset. Walaupun headset jack juga pastinya masih tersedia. Tombol-tombol terutama trigger button atau L2 R2 akan menjadi semakin presisi dan akurat, dan fitur haptic feedback-nya memungkinkan untuk menghasilkan getaran yang lebih mensimulasikan keadaan di dalam game. Dan pastinya masih banyak lagi yang belum kita ketahui dari PS5, seperti harga, tanggal rilis, apakah ada warna lain, dan pastinya apakah tingkat paling realistis dari suatu game akan tercapai di sini. Dan kalau iya, hal apa lagi selain grafik yang bisa dibuat dan dikembangkan. Jadi itulah guys, evolusi konsol PlayStation. Konsol PlayStation manakah yang menjadi favorit kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Tuliskan juga harapan kalian tentang PS5 dan masa depan gaming. So that was it guys, thanks for watching this video, hope you enjoyed. Leave a like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, and see you in the next video. Oke guys, itulah guys.